Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap stay di channel kita di Ninjasik. Kali ini kita akan masuk ke terminal Bunder. Di sini adalah salah satu terminal bus dan kendaraan umum ya yang terbesar di Gresik ya. Jadi penamaan terminal Bunder ini diambil dari nama waduk yang ada di sebelah kiri kita ini, yaitu Waduk Bunder. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, di sekitar tahun 1997 ada relokasi ya pasar di Sentolang yang sempat viral itu ke sini ya teman-teman. Jadi memang di sini dibangun khusus untuk terminal bus ya. Jadi bis-bis yang dari arah Semarangan ya, kemudian menuju Surabaya atau ataupun sebaliknya ya, itu biasanya lewat sini. Nah, sing arah Sedayu sebelah ini Pak. Mana sing arah Sedayu sebelah ini? Sedayu sebelah belakang zona ya. Nah, ini teman-teman ya, saya sekarang sedang di dalam menuju Setel. Kita akan jalan-jalan menuju ke Sidayu ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya saat ini bus Transjatim sudah ada 5 koridor ya. Untuk arah Sedayu ini merupakan koridor 4 yang secara resmi dibuka pada 9 Agustus tahun kemarin ya, 2024. Nah, saat ini berada di terminal tipe C yang sebelah kiri ya, jadi khusus kendaraan yang saat ini juga ada kafenya. Itu secara resmi mulai tanggal September ya, 16 September. Mbak ke Sedayu tambahnya? Iya. Lama ya? Terima kasih Mbak. Setelah beberapa menit kita menunggu, akhirnya bus Transjatim tujuan akhir di Lamongan ini berangkat ya teman-teman, sekitar jam 9 kurang 10. Dan ini kita melewati putar balik ke arah Jalan Wahidin Sudirosodo, kemudian masuk ke tol ya. Jadi dengan biaya kurang lebih Rp5.000 kita bisa membayar melalui cash maupun online ya. Kita bisa menikmati perjalanan yang cukup nyaman ya tempat duduknya. Kalau kalau kita berangkat dari Bunder, kita masih bisa milih untuk tempat duduknya ya. Tapi kalau di hari-hari biasa, kemungkinan kalau di luar Bunder juga kita akan unyel-unyelan gitu. Melalui akses pintu tol Kebomas Manyar ini setidaknya bisa mengurangi jarak waktu perjalanan ya teman-teman. Kalau menurut data jaraknya sekitar 20,70 km ya teman-teman. Memang menghubungkan antara Kebomas dan Manyar, yang rencananya nanti juga ada beberapa jalur
khusus ya, langsung ke kawasan JP ya, salah satu kawasan industri yang diresmikan oleh Bapak Presiden ya beberapa waktu yang lalu, dan merupakan kawasan KEK ya teman-teman, kawasan ekonomi khusus. Jadi teman-teman semuanya, tol ini juga rencananya akan terkoneksi ke KLBM, jadi Krian, Legundi, Bunder, Manyar yang kemarin sempat belum tersambung ya di Kebomas. Jadi setelah pintu keluar tol Manyar ini ada satu shuttle bus yang bisa teman-teman tunggu, yaitu di shuttle bus Manyar ya, tepatnya di depan Tugu Manyar. Namun masih belum ada haltenya ya, jadi cuma ada tulisannya saja. Masih cukup disayangkan ya teman-teman, padahal di sini cukup rame ya untuk jalur ke arah JP. Ini teman-teman, di perjalanan ini kita juga bisa melihat suasana Jalan Raya Manyar, kemudian beberapa industri yang cukup besar, dan termasuk salah satunya adalah area JP ya, yang dimana beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo gitu ya, dan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus ya, yang akan banyak industri di sini.
Teman-teman semuanya, beberapa destinasi seperti jembatan Sembayat ya kita juga melewati, yang dulu mungkin sebelum dibangun sebelah kanan ya ini masih satu jalur, sekarang sudah ada 2 jalur yang cukup nyaman untuk pengguna, dapat mengurai kemacetan. Untuk ke Sedayu ini kita melewati beberapa halte. Jadi kita tadi mulai dari Terminal Bunder, kemudian Manyar 1 tadi ada di depan Tugu, kemudian ada Betoyo 1, Karangrejo 1, Bungah 1, Sidayu 1, Ujung Pangkah, kemudian Peloan dan seterusnya. Nah, karena kita akan menuju ke alun-alun Sedayu ya, kita turun di Sedayu ya teman-teman. Nanti ada beberapa destinasi yang akan kita lihat. Salah satunya adalah wisata museum Kanjeng Sepuh dan beberapa di sekitarnya itu ya. Sementara halte yang lain masih cukup banyak sampai dengan Lamongan ya, terakhir di Paciran.
Ini teman-teman, kita sudah di alun-alun Sidayu, tepat pukul jam 9:40. Kita coba cari makan dulu teman-teman. Kita sambil informasi posisinya di mana untuk museumnya. Kita hari ini akan ke museum. Baik teman-teman, ini saya sudah di Sidayu, yang tepatnya di daerah alun-alun ya. Ini cukup nyaman ya teman-teman, pemandangannya cukup luas ya, karena ini hari aktif, jadi tidak ada aktivitas secara yang banyak ya teman-teman. Ini ada pendopo yang dimanfaatkan untuk berteduh ya. Ini ada satu yang orang ya yang lagi memanfaatkan, nggak tahu siapa. Nah di sini juga ada halte alun-alun. Jadi teman-teman kalau yang mau menuju ke arah Gresik bisa menunggu di sini. Baik teman-teman, sebelum kita jalan-jalan ya, kita akan mencoba mencari kulineran dulu di sekitar sini untuk sarapan ya, karena tadi belum sempat sarapan. Kita coba jalan menuju ke arah stand-stand ya. Di pojokan sana ada beberapa pedagang yang mudah-mudahan cocok. Jalur trek di sini juga cukup nyaman untuk jalan kaki maupun jogging buat teman-teman yang suka olahraga. Di sini tampak juga ada beberapa LAN ya, angkutan umum yang masih aktif. Mungkin tidak seramai dulu, tetapi masih ada beberapa yang aktif ya, angkutan biru, warna biru ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu pedagang gado-gado Mbak As. Kita coba beli di sini satu bungkus ya, ini gado-gado. Ini baru buka, jadi kebetulan saya makan yang pertama ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat walafiat. Gado-gadonya pindahan Bu? Mas tengah. Ini. Dan ternyata rasanya juga sangat enak. Setelah diposting di sosial media, komentarnya cukup positif. Oke teman-teman, setelah makan ya, ini kita sudah sampai makanannya. Ini ada kerupuk, ada sambal, sayur lengkap, telur, dan harganya juga cukup murah ya, tidak terlalu mahal, dan sangat cocok menikmati pemandangan di sini sambil makan. Oke, baik teman-teman, setelah selesai makan kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Museum Kanjeng Sepuh ya, yang beberapa waktu yang lalu barusan dibuka oleh Bupati Gresik Gus Yani. Kita lihat apa saja yang ada di dalamnya teman-teman. Untuk menuju ke Museum Kanjeng Sepuh teman-teman cukup mudah, tepatnya di Desa Meriunan ya, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, atau bersebelahan dengan alun-alun sebelah selatan, dan atau Pasar Gresik yang lama ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa langsung masuk saja ke lokasi, kemudian mengisi daftar hadir ya, daftar absen. Nah teman-teman, di sini ada beberapa petugas yang akan mengantarkan. Ini adalah penampakan dari Museum Kanjeng Sepuh yang menampilkan beberapa peninggalan ya dari Kanjeng Sepuh, dari beberapa senjata, dan kemudian ada perlengkapan di era Kanjeng Sepuh yang waktu itu menjadi adipati di Sidayu itu ya, atau bupati ya kalau nggak salah. Museum ini diresmikan secara umum ya
dibuka oleh Bupati Gresik pada tanggal 2 Agustus 2024 dan masih aktif sampai sekarang ya, meskipun tadi sempat beberapa masih belum lengkap sih, termasuk tulisan-tulisannya masih belum ada, di beberapa perlu minta penjelasan dari guide yang ada di sana. Jadi kalau kita bandingkan dengan museum-museum yang di Jogja yang mungkin masih jauh ya teman-teman, termasuk peninggalannya dan termasuk mungkin penyajiannya ya. Dan ini mungkin menjadi PR bersama buat generasi anak muda agar lebih mencintai peninggalan ya, termasuk perjuangan-perjuangan dari pendahulunya.